manfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, ya. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih. Ingat tentang apa? Tentang jadi tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang peradaban. Iya benar anak-anak, tentang dulu karena masih ingat pelajaran yang kemarin. Ya, hari ini kita akan masuk dengan materi kewirausahaan. Ya, itu adalah temanya ya, dengan topiknya nanti. Topiknya jeda dulu. Jadi hari ini kita akan masuk dengan materi kita kewirausahaan ya, dengan topik membuat pot dari bahan bekas atau botol aqua. Jadi kewirausahaan ya, dengan topiknya kita membuat pot bunga dari botol bekas ya, atau dari botol aqua ya. Kalian harus tahu dulu apa itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi dan bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih ya. Kemudian topiknya itu membuat pot dari bahan bekas atau botol aqua ya. Sebelum kita lanjut lebih luas lagi, kita masuk pembelajaran hari ini dengan pelajaran P5 dan PPRA ya.
Sudah tahu? Masih ingat apa itu P5? Itu apa coba? Siapa yang bisa sebutkan apa itu P5? Ya, Adriana. Apa itu P5? Ryan. Habis proyek pemuatan. Apa lagi? Alfandi? Profit. Ya, Indah? Ya. Frida Sari Marsila? Ya. Jadi kita ada P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itulah namanya P5. Kalau begitu supaya hari ini kita semangat, mari kita nyanyikan tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, hebat, luar biasa. Mantap. Tepuk tangan dulu. P5. Kemudian PPRA. Apa itu PPRA? Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu P5 dan PPRA. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, ya. Jadi hari ini dengan topik kita yaitu membuat pot dari bahan bekas atau dari botol aqua. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu botol itu terbuat dari apa? Plastik. Ya. Jadi kita harus tahu dulu bahan bekas itu apa saja yang bisa didaur ulang, ya. Ya, yang didaur ulang itu adalah seperti apa tadi? Ya, seperti botol bekas tadi. Jadi kita harus tahu dulu itu adalah sampah. Jadi sampah itu ada berapa? Ya, sampah itu terbagi atas dua. Ada sampah apa? Ada sampah organik dan anorganik. Jadi ada sampah organik dan anorganik. Ya. Jadi sampah organik berasal dari sisa organisme hidup, misalnya sisa sayuran dan buah-buahan yang dibuang. Nah, sedangkan sampah anorganik bukan berasal dari organisme hidup dan merupakan hasil campur tangan manusia. Contohnya limbah botol plastik, kardus, plastik pembungkus makanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan memilih sampah anorganik, yaitu dari sampah botol bekas. Ya, jadi yang akan kita praktekkan hari ini yaitu sampah anorganik. Ya, tadi botol bekas itu termasuk dari sampah anorganik. Ya. Oke, apa saja bahan-bahannya untuk membuat bahan bekas ini? Ya, yang pertama botol bekas, cat kaleng, ya, gunting, tuas, lem dan kardus. Kita lanjutkan, ya, daur ulang, ya. Namanya tadi itu sampah yang kita mau daur ulang. Apa itu daur ulang? Ada yang tahu? Ya, daur ulang itu adalah kegiatan mengolah kembali sampah atau produk habis pakai menjadi produk baru yang memanfaatkan atau yang bermanfaatkan. Artinya barang bekas pakai seperti plastik, kertas lubang kaca dan sebagainya, ya, akan diproses kembali untuk dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai. Contohnya memanfaatkan barang bekas. Ya. Mengapa kita harus memanfaatkan barang
Jadi yang kita akan kerja hari ini yaitu sampah, termasuk sampah anorganik. Ya. Jadi hari ini kita akan praktek ya membuat pot dari bahan bekas, dari botol aqua. Sekarang karena Ibu sudah siapkan semua bahan dan alatnya, nah Ibu akan bagi kelompok ya, 3 kelompok. Ya, coba kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya Sipa, coba. Kelompok 1 ke sana ya, di minggir coba. Kelompok 1. Iya. Nah, dan temannya. Ya, coba. Kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 2 Giska. Iya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3.
Di sini mana tadi? Mana? Ini. Lihat ya. Coba. Ya tidak. Gimana teman-teman yang main? Bukan saya dorang sini dengan Fadil. Peti. Mau berkolaborasi dengan teman. Oh, tinggi biar boleh begitu. Dari saya bukan ya, jadi masing-masing kelompok itu memilih warna, ada warna hijau, kuning dan merah ya. Nah, jadi inilah hasil kelompok 1, 2, 3. Ya, hasil kekompakan mereka ya membuat pot dari bahan bekas atau dari botol aqua. Jadi mungkin pembelajaran kita hari ini ya atau kita hari ini sampai di sini saja ya. Jadi ibu berpesan ya setelah pulang ke rumah nanti ya hasil kegiatan kita ini jangan hanya di waktu praktek di sekolah saja dibuat ya, belajar lagi yang lebih rapi sampai di rumah ya, karena masih banyak botol bekas ya di pinggir lautan sana yang bisa dijadikan bahan seperti ini ya, karena sampah itu ada yang bermanfaat juga ya, bukan hanya bilang itu sampah hanya sembarang sampah ya. Jadi seperti ini botol ini sudah jadi sampah, tapi karena kita dia kembali bahan bekas dijadikan bahan yang berguna ya, yang bermanfaat seperti ini contohnya membuat pot bunga ya. Selain itu masih banyak manfaatnya botol aqua tersebut ini ya. Anak-anak yang sudah paham ya? Jadi saya mau presentasikan ya mana kelompok 1 ya, ini kelompok 1 ya, inilah hasil dari kelompok 1 kerjasamanya antara Salsabila ya, Salsabila Indah Raya ya.
jadi inilah hasil dari kelompok 1. Ya, kemudian lagi ini adalah kelompok 2. Kelompok 2. Nah, yang goyang. Ya, inilah hasil kerjasamanya kelompok 1. Kerjanya kelompok 2 ya. Yang berapa orang terdiri berapa orang? Hasil kerjasamanya. Ya, inilah warna kuning. Yang terbuat dari bahan bekas botol aqua. Kemudian ini adalah kelompok 3 ya, berwarna merah. Mereka ambil ya, inilah modelnya atau hasilnya, hasil kekompakan mereka ya. Ya, dari menggunting, ngecat, ya, meneng ya, sehingga inilah hasil dari ketiga kelompok 1, 2 dan 3 ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk hasil kalian semua. Dengan materi yang lain. Ya. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.